Semarang. Oke, Semarang. Iya, iya sih. Gak pernah ke Semarang sih. Iya, sebenarnya tadi pagi sih Mas. Cuma kebetulan tadi pagi ada trouble jaringan sih, jadi makanya malam. Oh, Ini lagi free Mas ya? Nggak mudik Mas? gimana Mas? Asli memang Ini asli Semarang. berdua ini Mas sama ini Mas Rizik nih. Oh. Sama jadi biar tahu sekalian gitu loh. Hmm. Oke, gimana kemarin sesudah mantau ya akun saya? Gimana? Ada Nah, pertanyaan? nah, Ya, emang kemarin memang ada beberapa yang tanya, Mas kenapa Mas kok bisa pakai MC, Mas kenapa kok gak pakai SL gitu? Ya itu memang satu, memang itu memang settingannya. Kalau biasanya sih kita kalau secara umum ya kita memang teman-teman semua yang pakai saya tuh memang ketika mau aktivasi kan memang nggak bisa jalan kalau nggak pakai SL. Jadi kalau SL yang mau tuh nggak jalan. Kemudian ya udah saya kasih, kalau punya saya sendiri mas settingannya memang eh, bisa dikatakan medium high gitu. Nah, jadi ketika sedang floating besar tuh saya memang pakai SL-nya, nggak pakai SL sih. Jadi saya setting SL-nya itu cuma di $1. Jadi saya isi 100 gitu kan. Memang kalau di Sinol nggak jalan, tapi kalau di C1 itu sudah bisa jalan karena robot kan saya pakai logiknya itu pokoknya lebih dari nol gitu ya mas. Pokoknya ada isinya gitu. Ya, lah mas sudah sering pakai IE juga ya kayaknya. ya itu sih Mas. Apa baru mau pakai nih? Dulu pernah pakai cuma ya Hmm. apa kurang maksimal. Hmm. Cuma kalau yang di Porto saya yang saya Ya apa MTL itu, solusinya itu Jack gimana? Dana itu paling apa solusinya kan injek dana misalkan kita modal udah gede, udah floating banyak kan injek dana itu gulungnya jadi gede gitu loh. Oh, Misalkan oh. ada apa namanya itu filter candle apa-apa itu kan saya Hmm. penasaran gitu loh Mas. Hmm. Hmm. Sistemnya seperti apa, terus apa namanya yang sistemnya itu loh yang posisi Virtual di sini Marti, Mas Effendi. Virtual Marti. Filter candle. Filter candle sama apa sih Mas itu yang itu satunya itu aku lupa Virtual malah. Marti ya, bukan tuh. Apa ya? Banyak ya. Virtual cell tuh Gitu loh. loh. Jadi nanti sama itu yang katanya Mas Effendi apa yang di YouTube tuh eh selama itu masih aman nanti transaksi ini terus kalau nggak aman nanti nggak ke open order gitu loh. Oh iya betul. Virtual Mm-mm. Ini satunya Mas siapa? Mas apa? Mas Mas Rudi. Oh Mas Rudi. Oh jangan salah kalau Mas Ya, saya. Oh, oke. Nanti bisa lah ya kalau Mas. Semarang kita ngobrol-ngobrol langsung. Lumayan apa saudara kayak gini. Oke, jadi uh, langsung ke parameternya ya. Mungkin kalau kita ngomongin apa progres akun dan lain-lain kan sudah bisa cek sendiri kan di MG5 kayak gimana gitu kan Mas ya. Secara drawdown dan lain-lain Mas sudah paham kan cara ngelihat itunya, cara baca MK5 sudah paham kan ya? Sudah. Sudah, oke, sudah clear lah maksudnya itu ya. Oke, jadi kita langsung aja ke itu ya, ke fitur-fiturnya ya mas ya. Sekalian saya, nggak kelihatan. Sekalian saya share screen ya. Ya. Oke, saya share screen. Oke, saya share screen. Mungkin ini akun yang ada di MCL ya. Kebetulan ini masih pakai yang versi 4. Ini yang MCL itu yang ini mas, yang sebentar. Yang mana ya? Yang ini ya. Bukan sorry.
Yo yang ini kayaknya itu ya. Yang 548 7729. Ini kebetulan sekarang lagi floatingnya sih masih adem ya, masih adem aja. Itu akan yang ini akun Sen ya Mas? Iya ini Sen semua mas. Kalau kebanyakan saya yang saya publish itu memang saya pakai Sen. Kalau yang saya pribadi memang nggak saya publish. Karena memang kan pengennya kita kan kalau kalau seandainya kita modal besar kan sebenarnya bisa lah gitu ya pakai IE apa gitu misalnya yang kalau modal gede ya udahlah maksudnya lebih aman tapi kita kan sini usahakan gimana kita pakai modal yang minim tapi hasilnya bisa maksimal gitu. Kalau Mas Effendi sendiri yang apa? Yang nggak akun Sen tuh pakai model berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Saya startnya 5.000 mas. 5.000 iya karena memang secara settingan kan memang kalau seandainya 5.000 itu kalau bagi saya itu minimal kalau yang tipe ini ya kayak yang tipe multi entry ya yang entry yang banyak itu memang minimal 5.000 jadi 5.000 USD atau 5.000 sen gitu ya. Jadi kalau yang tipe single itu sebenarnya saya gabung juga sih jadi satu IE gitu jadi satu gitu itu kita bisa startnya mulai 1.000 bisa cuma kadang kalau yang Mahameru itu kan kadang karena dia OP-nya jarang ya kadang nggak sabar gitu mas udah OP ya katanya kok sekali OP kok floatingnya lama ya gitu. Kalau saya kemarin saya sempat update status itu yang baru open apa itu mulai open Maret ya kemarin baru close open sell Euro USD ya salah baru close kemarin. Nah kalau secara gambaran kan secara equity dan lain-lain kan kalau secara persentase kan memang gini kan memang nggak fix ya yang kita tahu sendiri lah trading kan ya gitu lah iya jadi kalau kita lihat seperti ini terus drawdown yang paling besar sih biasanya di bulan ini yang paling besar kemarin nih di tahun 2021 bulan 11 iya kebetulan ini saya pakai 3 pair mas sebenarnya 3 pair sebenarnya 4 pair sama USD CAD sama Euro GBP cuma baru berapa bulan ya bulan kemarin saya kurangi gitu ini kalau secara drawdown ya entahlah itu kan masing-masing ya nah, karena kan ada yang pengen mas aku pengennya drawdownnya kecil gitu ya profitnya juga mungkin nggak maksimal juga maksudnya nggak besar gitu ya agak susah sih mas kalau kita nyari mengharapkan drawdown yang sangat minim gitu bang ya kalau ya gimana apa namanya itu sering injek gak sih mas ini injek dana gak sih kalau ini nggak ada ini kan kelihatan di sini kan ini start awal ini enggak ada injek coba cuma dilihat di balance saja mas ini kalau di balance terakhir ya nggak ada kan ngedrop ini WD gitu ya nah kalau injek kan naik ya nggak ada terus kalau kita kan biasanya kita lihat broker bagus enggaknya kan juga bisa kita di slippage ya pernah tahu kan ya slippage gitu kan slippage-nya ini 0 gitu jadi maksudnya perbandingan harga di broker lain meskipun sebenarnya ada tapi minim gitu jadi kalau ada slippage-nya gede itu ya mungkin bisa dikatakan tuh brokernya kurang bagus gitu seperti kita yang bahas yang beberapa broker yang kemarin itu yang sempat scam kan ini slippage-nya besar gitu. Jadi ada perbedaan iya. Kalau itu mas yang Mas Effendi pakai apa Bitcoin terus apa itu kripto yang kripto itu gimana pakai yang mana itu sebenarnya tetap saya pakai yang Arjuna mas jadi memang Arjuna ini kan filternya ini ya ini saya lihat nah ini IE saya ya mulai yang lama sampai sekarang ini lagi yang lama masih dipakai juga mas lama mas saya ini pakai yang 4 mas yang versi 4 ini saya versi 4 sekarang kan 6 kan sebenarnya mau saya update tapi nggak usah lah belum masih belum perlu karena settingannya memang nggak aneh dan juga ini saya nggak pakai di Gold mas kalau pakai di Gold yang kemarin di share di mas update juga yang di Telegram ya Mas Rizky itu ya dia kan pakai yang versi 6 itu tahu nggak iya yang pas apa buat TVPS tuh kan buat trial tuh kan
di akun Xmas. Oh iya, kalau Mas Rizky itu real Mas, kayaknya dia real ya kayaknya. Ada kayaknya sih. Dia terus mau nambah akun lagi. Soalnya karena kalau kita pakai virtual itu kita kan memanfaatkan batasan rata-rata range market harian dia reverse kan. Biasanya kalau gold itu sekitar 2000 dia reverse gitu kan. Nah, jadi kita ngambilnya tuh di 2000 gitu. Jadi kita bukanya tuh kayak pending order gitu Mas ya biasanya ya. Paling bawah 2000 gitu. Jadi oleh karena itu kita di sini kita pakainya virtual OP. Jadi ini kita coba bahas yang ini dulu ya. Dulu yang pertama kan kita pakai yang versi 5 ini kan. Yang versi 5, nah ini sudah sebenarnya fiturnya sudah cukup lah gitu ya. Tapi seiring bertambahnya seperti perang dan lain-lain, oke, jadi kita update lagi di sini yang versi 5 ke versi 6. Memang yang versi 6 itu di sini lebih ya Mas ya. Ini versi 6. Lebih konservatif. Jadi maksudnya karena di sini dia ada virtualnya. Kalau yang tadi kan versi 5 nggak ada gitu ya. Jadi kalau yang versi 6 ini yang membedakan adalah max spread. Kita buatkan max spread, terus ada virtual marti sama virtual TP. Nah, mungkin Mas sudah tahu ya, sudah aku jelasin kan gimana caranya gitu kan. Kalau virtual marti misalnya kalau kita settingnya 4 ya otomatis ketika sudah ada sinyal 1 gitu ya, seolah-olah OP nih gitu ya. Nah, kemudian ada sinyal lagi. Kan kadang kan kalau sinyal itu kan bisa false kan. Sinyal false oleh karena itu dia multi entry kan, buka gitu kan, sesuai dengan sinyal lagi kan. Nah, ketika sudah false keempat misalnya dia buka keempat, kemudian baru dia yang kelima dia benar-benar open real-nya gitu. Jadi kalau virtual marti di sana. Nah, kalau yang virtual TP maksudnya gini. Kan misalnya kita coba kita pakai chartnya GU lah misalnya chart GU ya udahlah inilah sama aja. Nah, jadi nanti misalnya nih dia virtual open 1 di sini nih, virtual kan salah gitu ya. Nah, karena kan kalau multi entry kan dia memanfaatkan market reverse kan, jadi dia open sell nih di sini kan, terus ada sinyal lagi sell nih di sini gitu kan, ada sell di sini. Nah, ini kan naik kan ada kenaikan kan, otomatis kan harusnya ketika ada naiknya 10 tadi seperti yang di sini 10 ini ini 5 ya, misalnya ini saya ganti 10 nih misalnya 10, otomatis kan dia akan TP di sini, tapi itu virtual juga Mas gitu. Jadi dia ketika sudah TP di sini otomatis dia nanti buka posisi lagi ke virtual lagi, hitungannya kan pertama lagi 1, 2, 3, 4 misalnya TP misal. Nanti balik lagi tetap lagi 1, jadi nggak OP-OP. Masuk nggak OP-OP, kenapa? Karena biasanya kalau misalnya range market misalnya lagi tren ya, turun atau naik ya, biasanya dia itu tren paling panjang, ini umumnya ya, kita bahas umumnya ya, terkadang juga enggak gitu. Biasanya dia itu reverse tuh 3 kali, 1, 2, 3, baru dia balik gitu. Biasanya gitu, kalau nggak 3, 4 lah gitu. Nah, jadi harapannya dengan kita sudah TP1, TP2, TP3, TP4 gitu ya misalnya, dia langsung buka real-nya gitu. Jadi dia langsung buka open posisi real. Gitu Mas. Harapannya itu di sana. Jadi memang harapannya memang tidak membuang-buang open posisi yang salah gitu. Jadi virtual di sana. Mungkin bisa kita coba. Pernah backtest Mas? Sering ya? Apa Mas? Pernah backtest, pernah. Oh, pernah. Nah, pernah kan? Itu sudah pernah dicoba nggak? Sudah pernah dicoba nggak? Iya saya. Pernah dicoba di PT belum? Belum Mas, pas backtest tuh malah kayak izin dari Mas Effendi dulu. Padahal kayaknya itu apa? Iya. Xmas demo. Oh iya. Iya nggak apa-apa di backtest di demo aja nggak apa-apa. Bisa aja. Nah ini misalnya kita coba ya. Kita coba yang versi 5 aja dulu. Versi 5 dulu. Di bulan ini dah 1 bulan lah maksudnya. Memang backtest itu sebenarnya agak lama ya. Cuma kalau lama-lama nggak. Oke, kita coba yang versi
5 dulu. Nah, kalau dalam penentuan TP, take profit, itu kan sebenarnya ada dua cara Mas ya. Jadi ada TP-nya by dolar sama TP-nya by ini BEP. Mana ya BEP? Sorry. Ini nggak ada BEP. Sebentar, ini by BEP. Nah ini, jadi ada yang TP money by dolar. Jadi misalnya aku mau TP money by $1, jadi ya setiap dia close $1, $1 gitu Mas. Plusnya di sana. Jadi plusnya tuh dia lebih cepat TP gitu loh Mas. Jadi $1 close, buka lagi $1 close gitu. Jadi cepat. Gitu. Oh. Nah, minusnya, nah kan mesti ada plus minus ya. Gitu ya. Minusnya, ketika tren tinggi, terus reverse, tetap dapatnya $1. Jadi mungkin sebagian orang itu kesannya kayaknya nggak fair Mas ya. Aku floatingnya berapa, dapatnya berapa. Itu ada yang seperti itu gitu. Jadi oleh karena itu tak tawarin. Ada ini, aku buatin yang TP BP. Jadi by pip, by point. Jadi semakin besar floatingmu, dapatmu juga semakin besar. Tapi close profitnya itu nggak secepat TP money, gitu loh Mas. Tapi akumulasi bulanannya besar mana Mas persentasenya itu? Yang BP itu apa? BP money. Buktikan aja coba. Sebenarnya kalau seandainya misalnya dalam sebulan dia masih floating, misalnya bisa aja nggak sebesar yang money Mas. Nah, masih floating nih, misalnya ya, cuma 1 bulan dia close-nya cuma sekali gitu ya. Satunya masih belum floating, tapi bisa diakumulasi di di bulan depannya, gitu. Bisa aja gitu. Tapi kalau saya pribadi saya suka yang money saya. Ya mending dikit-dikit lah, meskipun nanti misalnya ada floating gede, ya itu memang sudah risknya emang ya, ketika gede dapatnya segitu ya udah. Karena khawatir biasanya kalau misalnya reverse ya, terus reverse-nya dikit aja gitu ya. Sedangkan kalau yang BP harus sampai di sini nih. Kalau yang money nyampe sini nih, iya kan? Nyampe kan? Terus kemudian marketnya nggak lanjut naik, malah turun lagi gitu loh Mas. Aku jaganinya di sana gitu. Kalau aku pribadi sih. Coba kalau beberapa orang yang dia modalnya gede misalnya, tapi bisa disiasati gini Mas. Ketika modalmu besar gitu, tapi kamu pakai lot kecil, mending pakai BIP aja nggak apa-apa gitu loh Mas. Karena kan kamu punya range besar, lotmu kecil. Jadi meskipun masih harus nunggu floating agak besar kan, modalmu masih besar gitu loh Mas. Gitu sih. Kayak slot tuh ya yang dikasih trial itu. Cuma kalau seandainya modelmu kecil, pakai BEP, mungkin nanti lebih keseret floatingnya lebih lama gitu loh. Takutnya modalmu nggak kuat gitu, mending pakai yang dolar aja gitu, mending dikit-dikit aja lah, udah. Yang penting cepat close aja gitu, pokoknya kalau yang modal kecil gitu kan, pokoknya cepetan close aja gitu. Itu. Nah, itu yang versi 5. Kalau yang versi bisa kita coba ya, biasanya Mas. Mas, yang tadi itu resikonya medium apa low? Yang apa? Yang tadi. Yang barusan. Yang MQ5 ini. Enggak ya, yang ini toh, yang yang filternya tadi. Yang ini, yang settingan ini. Itu settingannya yang tergantung lotnya sih Mas. Biasanya saya kalau lot $100 biasanya range-nya modelnya mulai 0,01 sampai 0,1. Tapi itu 0,1 itu biasanya karena risknya agak tinggi, mungkin SL-nya dimundurin gitu. Kalau dapatnya sih lumayan gitu ya. Jadi kalau 0,1 itu biasanya saya pakai TP money tetap Mas. Jadi TP money-nya saya biasanya 50 aja, 0,5 dolar. Jadi harapannya lebih cepat gitu. Karena kalau lot besar, TP money-nya kecil kan lebih pergerakannya tambah lebih cepat tutup lah Mas. Naik dikit, turun, tutup gitu. Harapannya kan. Kalau 0,1 itu sudah masuk yang medium sih. Sudah masuk medium high misalnya. Jadi mending ya udah tetap aja kalau model 100 ya 0,01 sampai 0,02 aja gitu. Gitu. Mentok-mentok sih 0,05. Gitu sih. Itu estimasi per bulannya berapa ya? Ya kalau yang low, yang
dari 0,05, 0,02, 0,001 tuh berapa ya? Sebentar. Kira-kira. Kalau lihat data ini sih, sebenarnya kalau ini sih settingannya, sebenarnya ini settingannya aku pakai 0,01 mas. Pakai 0,01. Aku kan dulu kan depositnya $120 kan. 0,01 ya, cuma yang aku bikin di sini dia kenapa kok masuk kategori medium, kenapa? Karena ininya mas, karena pengalinya itu aku 2, jadi lotnya tuh 1, 2, 4, 8 gitu loh mas, besar. Oleh karena itu memang dapatnya memang lebih banyak. Kalau sekarang ini risknya aku turunin gitu loh mas. Oleh karena itu kenapa di sini pendapatannya kan ini gede ya, sama sini gede kan, 17, 35, 18, 88. Ini aku turunin. Kenapa? Kemarin Januari itu lumayan, GU itu kan badai nih. Jadi Desember sampai Januari badai ya. Meskipun ini kemarin bulan Januari sebenarnya nggak badai-badai banget sih. Kali ini berapa persen nih? Kelihatan nih. 21%. Ya lumayan sih, 21% terasa gitu ya. Itu. Nah, jadi aku turunin risknya. Jadi pengalinya ini aku turunin ke 1,3. 1,3 atau 1,2 ya? Sekarang. Ini berapa? 1,3. 1,3. Gitu. Jadi kalau ketika bulan Januari itu 1,3, otomatis dia dapatnya sih 9, 8, ini sekarang 3 masih belum close. Gitu sih. Jadi ketika $120 tuh ya, Mas. Iya, sekitar 9 persen mas, persentase ini 9%. Mungkin $9 lah, $9 lebih lah. Modelnya kan kemarin 200. Ketika aku pakai yang medium, pakai pengalinya 2, ya segini sih, lumayan gede sih ini. Gitu. Kalau ini misalkan yang pakai yang medium ini dijagani sama injek dana gitu, kira-kira masih aman masuk banget. Karena kan ini karena kalau kita lihat floating ini ya, paling besar kan 35% nih mas, 35% dari modal awalku kemarin kan 120 kan. Jadi sekitar $30 sampai $40 kan. Ya masih masuk sih. Kalau injek 100 itu masih oke. Cuma diperhitungkan SL-nya mas ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau ini aku SL-nya emang aku turunin nggak 50%, aku 30% modal. Jadi aku SL-nya cuma $30 gitu. Takutnya kena hit SL takutnya. Tapi kalau melihat dari drawdown ini 38% masih nggak sampai 50 kan. Jadi insya Allah masih aman gitu. Karena ini kemarin gimana? Misalkan tuh mas kena SL buatnya 30% tuh, itu recovery-nya juga cepet ya mas ya? Harusnya cepet sih. Aku kemarin, aku pernah ngirim data waktu itu ya, yang di Telegram kan. Jadi setelah kena SL, kemudian berapa lama dia dia hitnya itu aku udah pernah ngirim boy. Jadi sekitar 2 bulan 3 bulan dia sudah balik lagi sih mas, balik recovery lagi. Fix lot ya sih kayak. Aku pakai fix lot. Kalau nggak pakai komponen. Soalnya gini, ya, kalau kompon tuh khawatir terus tiba-tiba kita tiba-tiba kita WD gitu. Kan? Nah, otomatis kalau withdraw kan nanti lotnya malah keluarnya lebih besar lagi. Kan? Karena kalau pas floating itu malah kayak bola es tambah gede, harus injek 2 kali lipatnya dari floating itu kadang. Oh iya, betul. Iya mas, betul. Gitu sih. Jadi ini aku pakai versi lama, memang dia yang memang lebih agresif mas. Kalau yang versi 6 itu memang dia kesannya memang lebih konservatif mas, gitu. Jadi memang OP-nya memang lebih jarang mas. Gitu. Nah, mas yang tanya yang filter candle ini ya. Kalau filter candle ini gini, cara posisinya. Biasanya nih, biasanya sebentar. Kalau lihat di nah ini kan ada tinggi candle mas. Sorry. Nah ini kan tinggi candle 20 ya mas ya. Iya. Nah ini kan tinggi candle, sekarang ini tinggi candle 20 gitu kan. Aku filter candlenya kan di 20 kan. Nah otomatis ini pas banget ini. Otomatis itu IE itu ketika ada sinyal, dia cuma ngelihatnya di tinggi segini doang mas.
Misalnya masuk nih sinyal di tinggi 20, dia langsung OP sini. Terus nanti candle tambah panjang, segini misalnya segini nih, kayak candle Sunton itu. Dia nggak OP, meskipun ada sinyal lagi. Ya. Bagus ya tadi. Jadi meskipun ada candle kayak Sunton itu, ya wis nggak mungkin ya wis nggak mungkin MC lah. Aku yakin nggak mungkin XL nggak mungkin. Karena emang kena stop gitu. Bisa Jadi hindarin anomali berarti ya. betul, iya. Nah, jadi kan makanya kalau ini kelihatan, ini ya, baru update sih kelihatan. Biasanya kalau lagi tren panjang ya, biasanya kan kalau ada yang drop tinggi kayak gini mas, ini drop tinggi ya, kayak gini, dia nggak akan OP, dia nggak akan OP di sini gitu. Karena ini tingginya sudah tinggi kan, ini spiro ini 2510, 2463 ya udah 40-an lebih, 50-an kan, dia nggak akan OP. Memang ada plus minus sih. Kalau minusnya sih ketika turun tinggi terus naik gitu kan ya, dia kan nggak OP gitu. Wah, eman mas. Tapi takutnya biasanya kalau kayak besar gitu kan, biasanya kan tanda-tanda penerusan kan ya biasanya. Kayak Borobuzu gitu kan, gede gitu kan ya. Turun gitu kan, naik juga. Jadi itu salah satu trik kita biasanya untuk batasi. Terus kalau untuk yang gold, karena gold itu kan memang beda kan stepnya kan. Jadi kalau ini stepnya biasanya 330 misalnya, kalau gold kan dikali 10 jadi 300 kan. Kalau gold itu aku batasi biasanya maksimal tinggi candlenya 200. Itu sudah cukup sih. Itu mas, akunnya jadi satu gitu. Misal gold sama yang mata Bisa, uang gitu apa? Bisa, cuma intinya tergantung modalnya juga sih mas. Kok bisa mas gitu. Jadi kalau modalnya, iya kalau turn akun sebenarnya modal itu sebenarnya kalau seandainya modalnya agak gede gak apa-apa jadi satu. Cuma kalau mau dipecah juga gak apa-apa, maksudnya memecah resiko gitu. Jadi biarin satu modal ini. Ada sih kemarin klien saya itu mas Fadlan. Jadi dia tuh bikin 3 akun. Jadi bikin 3 akun, satu akun dia modalnya $50 coba. Kali 3 gitu, satunya EU, satunya AU, satunya apa gitu. Memang sengaja dipecah. Jadi dia memang mending dia beli lisensi lagi gitu kan ya. Yang pasti karena modelnya dia sadar modelnya nggak banyak gitu. Jadi mending dia dipecah aja lah gitu. Toh nanti ya alhamdulillah sih modelnya sih kuat-kuat aja sampai sekarang sih. Karena memang modelnya kecil tapi pairnya juga satu. Kalau kliennya Mas Effendi itu ada yang pakai itu mas akun standar ada itu? Ada nggak? Standar kemarin ada mas yang saya share itu kemarin dia pakai broker lokal banget, pakai Trijaya modal 1000 kan? Modal 1000 gimana mas performanya mas? Saya nggak tanya sih mas, saya sekarang nggak punya MTR-nya. Coba nanti saya tanyakan ya. Iya, gitu sih. Sebenarnya kalau 1000 itu kalau pakai yang tipe ini ya, kalau yang multi entry mungkin bisa sih, tapi settingnya semepet mungkin. Mungkin itu pernah dulu ada yang nyoba dia DD-nya tuh sampai hampir 50% di satu pair itu mas. Gitu. Padahal akun trend sama standar tuh pergerakannya sama, cuma beda di angka aja ya mas ya? Iya betul. Gitu. Memang katanya sih ada yang beda di juga mas, beda di spreadnya kan katanya. Cuma kalau aku sendiri sih lebih milih ketahanan modal mas ya. Maksudnya kan modalnya nggak gede-gede banget gitu kan mas ya. Agak gede banget ingin. Ya udah dipakai sen aja dikali 100 nanti lotnya tinggal dikurangi. Jadi gini mas biasanya kalau manajemen ketika floating besar ya misalnya, floating nih ketika kemarin turun nih ya biasanya kan bukanya lotnya agak banyak kan. Nah di tengah-tengah itu biasanya aku pakai lotnya 0,1 nih mas misalnya. Nah aku langsung turunin lotnya ke 0,01. Jadi aku langsung rubah ke settingan lot yang paling kecil. Nah kenapa? Karena kan ini kan kalau multi entry kan dia bukanya ada sell ada buy mas ya. Sell buy kan. Nah kan ada yang follow trend, ada yang counter trend kan bukanya kalau multi entry itu. Nah, jadi harapannya adalah yang follow trend kalau sudah close, dia buka lagi pakai lot yang 0,01. Jadi nggak membebani
margin dulu Mas. Biasanya aku gitu sih triknya. Gitu. Jadi kan misalnya aku kan pakai 5 pair nih misalnya ya. Aku pakai lotnya 1 misalnya. Modalku 1.000 misalnya. Floating nih agak besar kan. 20% misalnya. Ya udah, semua pair ini yang ada ini di sini misalnya semua ini aku ganti 0,01 semua. Jadi meskipun yang counter trend masih belum clear, minimal yang follow trend tuh dia lotnya sudah ke 0,01 gitu. Jadi ngurangi margin lah gitu kan. Kalau tetap 1 kan anu kan lebih berat lagi kan gitu kan. Tapi kalau udah clear semua tak balikin lagi lotnya. Udah gitu sih. Tapi itu kan maksudnya ini kan akses seperti itu kan nggak tiap hari kan. Maksudnya kok sudah floating, biasanya standar itu floating 30% Mas. Jadi kalau sudah mau nyampe 30%, nah ini berarti settingan harus ada yang dirubah. Untuk SL yang 50 ya, 50%. Gitu. Jadi biasanya gitu sih aku. Udah ngerubah lot aja sih aku. Target-target yang lain nggak usah gitu. Lot aja. Pokoknya intinya lot aja kan pokoknya. Gitu sih. Nanti kita kembalikan lagi. Lalu ada pertanyaan Mas, monggo. Kok saya aja. Gitu. Nah, misal ada modal 2.000 ya Mas. Iya. Itu tuh bisa misal di optimal yang 500 dulu udah bisa gak Mas? Contohnya kayak dibagi 4 gitu loh. Ya jadi dipakai 500 dulu bisa gak? Oh bisa banget Mas. Jadi gini settingannya. Kan ini kan modelnya sekarang 100 sekian gitu kan. Nah ini settingnya di sini. Min equity. Jadi kalau Mas misalnya 2.000, ya min equity-nya Mas tuh di 1.500. Gitu. Jadi misalnya, jadi maksudnya kalau min equity di 1.500 itu, jadi kalau floating tersisa 1.500, otomatis langsung di cut loss gitu loh Mas. Otomatis Mas kan trading cuma menggunakan 500-nya gitu loh. Bisa. Gitu. Jadi kalau misal mau cut loss tuh tadi 1.500, saya mau injek jadinya kerubah ke 1.000 ya? Ya misalnya injek 1.000, ya nggak masalah kan. Yang pasti kan settingannya kan tetap di min equity sekian gitu. Oh iya. Di 1.500 ya tadi ya. Nah karena gini Mas, di sini kan ada max equity. Nah biasanya tuh ada beberapa klien tuh dia dulu tuh nggak ada max equity tuh nggak ada. Nah terus ada beberapa klien ngomong, Mas saya ini kadang kalau sudah nyampe di angka tertentu itu saya pinginnya stop Mas gitu. Gimana Mas? Kalau di stop manual kan saya kan nggak punya waktu. Ya udah saya buatin max equity. Jadi misalnya Mas modal 2.000 nih, settingnya di 2.500 gitu kan. Max kan di atasnya kan. Nah, min equity-nya di 1.500 misalnya. Gitu kan. Misalnya kasih gambar. Auto ACL lah. Auto CL. Nah, kalau auto CL itu saya juga ada anunya. Misalnya Mas modal misalnya 2.000 ya. Otomatis kan max-nya di 2.500. Nah, otomatis min-nya di sini di 1.500 kan. Nah, otomatis Mas kan cuma trading dengan modal 500 saja gitu Mas. Iya. Nah, ketika sudah mencapai max ini, otomatis robotnya stop semua, clear. Stop, nggak jalan. Sama seperti WD-nya ya itu ya. Nah, pengennya gitu. Mas, aku pengen WD itunya Mas, tapi aku pengennya clear dulu Mas, gitu. Karena kan kalau WD di tengah-tengah ketika jalan trading kan takutnya ada kondisi market yang nggak baik kan, gitu. Terus tiba-tiba, waduh, teman-teman, mending gitu nggak tahu WD kan gitu kan. Jadi mending stop dulu, nanti baru mulai lagi gitu. Nah, ada lagi di sini yang prosentase CL yang barusan Mas ngomong ini persen cut loss persen. Nah, kalau cut loss persen itu dia langsung ngikuti modalnya sampean. Jadi misalnya Mas 2.000 jadi 3.000, misalnya diisinya nih di sini pakai minus ya. Minus 50 misalnya. Ya udah, jadi ini cut loss-nya di 50%. Jadi nggak fix 1.500 kayak tadi itu. Kalau misalnya sampean profitnya dari 3.000, jadi cut loss-nya dari cut loss misalnya jadi 4.000 misalnya, cut loss-nya di 2.000 gitu. Jadi cut loss-nya ikut. SN itu tetap ngikut modal gitu. Jadi ini bisa dipilih. Jadi Mas mau pakai ini atau mau pakai yang min equity, bebas. Gitu. Tapi biasanya sih teman-teman
Seringnya sih pakai ini sih biasanya sih min equity. Jadi dia target dari awal, pokok aku pakai modal sekian mas gitu. Sisanya tuh wis nanti aja gitu. Tapi nanti bisa dirubah kok, tiba-tiba mau ditambahkan, dikurangi bisa, nggak masalah. Itu di awal aja. Lalu ada juga SL per ini mas, per open posisi. Jadi ceritanya kayak manualan gitu mas. Jadi misalnya SL nih, contohnya gini, langsung saya praktekkan aja ya. Tapi ini SL yang per open posisi ini, SL ini hanya aktif ketika sudah mencapai max open posisi, max trade. Jadi misalnya nih, ini saya backtest ya. Misalnya saya, karena ada sih beberapa klien mas, saya pinginnya itu open posisinya cuma 3 kali aja mas. Kamu banyak-banyak wis. Nanti kalau salah ya kena SL. Oh ya wis. Jadi aturnya gini. Jadi ini max trade-nya 4 nih, kan harus sama ya. Ini 4. Kita pakai SL di berapa? Di 30 lah, 30 poin ya. Anggap sini modelnya 1000 misalnya. Yang umum aja. Biar kelihatan. Udah, kita coba yang versi 5 ya. Kelihatan bro, aku share screen. Nah, jadi kalau jadinya gini jalannya. Nah, kayak gini loh mas. Nah, dia naik turun gini. Memang saldonya ini terus turun ya. Nah, ini salah settingannya coba. Saya pakai yang versi 6. Pakai yang versi 6. Nah, versi 5.2. Ini yang settingan SLTP di Gold. Nanti settingannya saya kasih mas, jadi enggak, nanti bisa di improve sendiri. Sudah saya kasih base-nya, biasanya teman-teman ada sih dia yang improve sendiri gitu. Nah, di Gold yang saya kasih tahu kemarin kan, yang saya kasih tahu tadi kan, Gold itu kan punya kecenderungan dia ketika dia trend sekian pip, dia kan bakal reverse kan. Nah, jadi kita ngambil momennya di sana. Jadi kita ngambil momennya di dia buka posisi virtual 8 kali dengan jarak 250. 8 kali 250 kan 2000 kan mas. Nah, jadi nanti harapannya AI ini akan buka posisi benar-benar di 2000. Jadi setelah turun atau naik 2000 dia buka posisi gitu loh mas. Gitu sih. Jadi dia kan ini kan tipe AI-nya kan mengejar ke reverse kan, pullback kan ya ngejarnya. Nah, jadi dia nyarinya di 2000. Gitu. Ya udah, ini masternya 1. Start aja. Agak lama coba. Mulai Januari, oke. Sorry. Kena plus ya. Sebenarnya versi 6 mas, cuma ganti namanya. Nah ini jadi yang biru-biru ini, yang hijau merah ini, dia itu virtual gitu. Nah, jadi kan opennya jarang ya. Di sini buy, terus naik 2000, dia sell gitu kan. Harapannya kan dia buy di bawah, sell di atas kan. Dengan range rata-rata di gold itu sekitar 2000. Memang kadang nggak selalu kena, nah seperti ini kan posisinya. Nah nggak selalu kena kan dia. Kadang dia sell kan malah naik kan, otomatis dia kena XL. Jadi kelihatan di resultnya di sini. Misalnya di terakhir itu dia kena XL, nah ini kan kena XL dia. Oh iya. Ini kan jadi open posisi terakhir ya, ada kena XL hari yang di sini kan. Itu. Kalau ini mungkin ketika sell dia turun drop. Ini dia profit ini sih. Open posisi ke 16 ini ya.
Oh iya, ini kan SL ini 16 close 16 SL. SL ini profit ya. Ini profit. Misalnya kalian 16 profit, kalian 15 yang SL. 15 SL 15 ya. Oke. Jadi gitu sih. Jadi sebenarnya kalau virtual tuh bisa dibuat semi-semi single OP lah, bisa. Jadi tinggal diatur aja maksimal berapa kali OP gitu. Kan kalau dilihat grafiknya kan gini kan Mas. Turun SL naik, SL naik gitu kan. Nah, memang volatilitasnya kalau di gold jadi gitu. Nah, sekarang balik lagi sini ya. Ya gitu. Enaknya sih, kalau enaknya sih dia memang drawdown-nya secara max floating-nya emang nggak sudah besar. Maksudnya dia, kita kan sudah dibatasi kan. Jadi biasanya itu nggak sampai tergerus banyak modal depositnya. Ya tapi ya profitnya gitu, naik turun. Nah, kemarin yang saya update itu, kemarin yang versi 7 itu, ya saya memang tambahkan beberapa indikator. Jadi dia tuh kesannya dia scalping gitu. Tapi sekarang saya memang nggak nyaranin teman-teman sekarang lagi langsung coba ke real, nggak, coba aja dulu di akun demo dengan settingan yang sudah saya kasih gitu ya. Kalau sudah oke berapa bulan ya silakan pakai aja, atau di backtest juga silakan gitu sih. Karena saya memang kalau secara apa ya, secara indikator dia agak beda. Kalau yang virtual kan tadi yang sudah saya jelaskan, kalau yang V7 ini dia ada tambahan beberapa indikator di bawah ini. Jadi ada indikator 1 PSA parabolic star, indikator 3 sama MA. Jadi dia memang hampir sama seperti single OP sih. Gitu. Jadi kalau kita nyoba misalnya kita coba nih ya. Saya masih jalan sih, modal berapa ya? Recommended. Modal berapa Mas? Modal 1.000 sih, modal 1.000. Tapi pakai lotnya pakai lot 1 masih, nggak yang besar. Nanti saya publish kalau sudah jalan. Oh enggak, ini saya pakai kalau lot 1 enggak Mas. Kalau lot 1 sen. Kalau 1.000 paling 0,01. Itu kan anggap kan sama kan, cuma dikali aja kan, kali-kali ya. Kemarin yang saya share itu V7 nih, GU salah. Kita coba yang ini. Jadi sistem OP-nya beda. Oh sorry, ini modelnya 5.000 malah. Kita tinggal mainin lotnya aja. Modelnya 1.000. Sebenarnya saya tuh kalau backtest pakai model 1.000 Mas. Kenapa pakai model yang gede dulu? Nanti kan kelihatan kan max drawdown-nya berapa. Jadi nanti saya kurangi gitu. Lotnya saya kurangi gitu. Jadi kan kelihatan max drawdown-nya berapa. Nah, mungkin kalau dilihat dari OP-nya nggak banyak OP-nya. Nah, jarang kan OP-nya. Jarang banget. Mungkin berapa seminggu, mungkin sehari 2 kali. Kan. Mungkin dia kesannya lebih ke scalping juga, dia cepat kan bukanya. Nggak yang beruntun, nggak yang kayak yang tadi, yang bukan yang versi 5 tadi di backtest. Gitu sih. Karena di sini ada beberapa indikator sih. Indikator 3, ya ini. Kalau opennya ya, kalau kita lihat open posisinya ya, sebenarnya open posisinya itu kalau kita lihat lotnya hampir sama sih, hampir fix ya. Dia lotnya 1 sudah TP, 1 TP ya. Mungkin dia marti mana ya tadi ya? Cuma sekali ini doang. Marti ya. Iya, martinya cuma sekali aja kayaknya. Dan ini dia kena SL.
Kena SL maksudnya masuk kena trailing, lebih gampang kena trailing soalnya. Karena kan kalau single entry kan dia memang lebih mudah kena trailingnya daripada yang itu multi entry. Ini dia SL tapi profit kan $9 gitu. Ini paling besar lotnya 1,2. Jadi otomatis kan cuma kemarti sekali aja kan. Jadi dengan drawdown so far nggak tahu ya berapa persen ya. Coba aja lihat tadi. Masih 3% sih. Kita settingkan defaultnya kayak limone. Iya, gitu sih. Nah, memang kalau dari floatingnya memang agak lama. Agustus, TP di September. Ya, masing-masing sih. Kalau yang sering floating nahan floating ya mungkin biasa. Gitu sih. Memang backtest ini kan memang sebenarnya kita nggak ngelihat profitnya Mas ya. Kita ngelihat apakah strateginya tuh jalan apa enggak gitu. Karena kan memang kalau kita ngomong profit kan kadang backtest itu kan nggak normal, nggak 100% sama kan. Jadi kan paling maksimal itu 90% gitu, kalau di backtest sama seperti real market. Belum ada slippage dan lain-lain. Jadi kita lihat, oh berarti strateginya bener ya, dia martinya cuma sekali aja, gitu. Terus sudah TP gitu kan, nggak banyak-banyak gitu. Kalau versi 7 nih di sini, di sini. Dan itu nanti Mas juga dapat semua kok, mulai versi 5, mau minta yang mulai versi 1 ya saya kasih nanti. Kemarin ada yang minta yang versi 4, Mas saya minta yang versi 4 Mas. Kan ada yang versi 6, kemarin minta yang versi 4 gitu. Tadi saya kasih semua sih. Dan ini nanti bisa dipakai di semua di pair yang sama nggak apa-apa. Jadi satu pair nih GU, Mas pakai yang versi 7, pakai yang versi 6, versi 5, bisa aja. Berarti open posisinya gimana? Sebenarnya ini belum saya coba sih. Kan kalau yang V7 kan dia cenderung follow trend. V7. Yang V6 kan counter trend. Nah, harusnya dibarengkan aja. Jadi counter dapat, follow dapat. Belum saya coba. Saya masih cobanya masih 1. Jadi saya lihat V7 gimana sih selama sekian bulan performnya. Model aja Mas ya buat itu ya. Iya sih. Iya juga sih Mas. Mas WD karo satu EA tuh modal paling besar berapa Mas? Pernah? Ada sih berapa ya? 10.000 ada. 10.000 ada Mas. 140 berarti ya? Iya, segitu sih. Soalnya ini kan yang udah jalan aku EAN juga modal 5.000 6.000 gitu Mas. Oh iya. Ya nggak apa sih. Tapi ini kan pakai martingale tuh Mas. Itu kalau pas ada badai itu waduh bikin deg-degan kemarin injek berapa ya? Akhirnya kemarin 100% lebih. Kemarin aku injek 100% lebih tuh masih nggak ketolong, pas floatingnya dikit tak close manual semua, aku nggak kuat itu. akhirnya CL ya cuma dikit, cuma 300-an dolar. Alhamdulillah. Jadi persen kena lagi malah sampai 4.000 3.000 lebih gitu, waduh udah bisa tidur. Iya. Banyak soalnya. Nah, kalau kita ngelihat performnya yang kemarin Mas ya, waduh lewat ya. Kemarin kan sebagian besar IE yang marti kan dia punya buy ya. Iya kan sih? Yang ini kan bulan kemarin. Nah, kalau hasil tes ini kemarin open IE-nya yang V7 ini dia opennya sell kan. Mulai tanggal 21, 28 dia sell bukannya, nggak buy. Jadi otomatis kan memang berarti menandakan bahwa memang worknya dia di follow trend gitu kan Mas. Nah jadi berarti kemarin makanya kemarin di grup tuh langsung saya publish yang follow trend ini gitu. Buktinya apa yang follow trend? Kemarin backtest, bukan lihat hasilnya ya. Kemarin backtest mulai awal bulan, awal tahun ya. Sebenarnya awal tahun sudah cukup sih kan. Dilihat aja sinyalnya. Dia tanggal 28 kemarin sampai dia bukanya sell. Buy itu tanggal 20 kan. Dia itu terakhir buka sell tanggal 21, kemudian buka lagi tanggal 28. Seminggu dia buka sell sekali, sell 2 kali. Udah.
selesai. Jadi kan nggak counter maksudnya. Kalau counter, nggak bisa tidur mas. Bukan cuma mas aja nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur juga. Saya tuh waktu posisi saya di rumah sakit itu lagi opname. Aduh, gua ada ini gimana ini. Sambil ngerjain. Itu apa versi yang counter sama yang follow trend tuh itu ya mas ya bisa nolongin apa namanya balance-nya betul. itu ya. Iya. Puterannya ya. Kalau misalnya coba kita tes yang tadi V berapa ya? V6 lah. V5 lah. Kita coba yang virtual mati. GU. Sampai 1 GU standar. PP. Tahu coba ya. Di broker apa mas dulu? Apa mas? Di broker apa yang dulu? Yang sekarang lagi main di apa? SM. Oh SM ya. Pakai IE anu juga. IE juga. Marti juga. Ya, manual sama IE itu. Oh. Gede banget lotnya. Ini lotnya gede banget ya. Sampai lot 10 ya. Bentar. Sorry. Biasa lah. Biasanya itu ini pembagi modal. Lotnya max lot 50, lot start. Gede banget. 10. 1 ya. Nah, jadi mungkin Mas juga bisa request juga. Misalnya, Mas, saya mungkin yang IE versi 7 tambahin dong, Mas, indikator ini, gitu. Ya, nanti ngomong aja, nanti saya tambahkan. Dan itu gak ada biaya sih. Kemarin bukan beberapa sih, banyak sih. Mereka request tambahan sendiri gitu. Karena kan memang tiap orang kan punya anu sendiri kan, Mas. Style sendiri ya, teknik sendiri kan ya. Mas, tambahin ATR, Mas. ATR tuh bagus mas Bane. Oh iya sudah saya tambahkan. Gitu. Cuma butuh waktu sih, nggak langsung besok gitu kan. Soalnya saya kan juga menerjemahkan ke IE-nya kan juga butuh waktu kan. Apakah ini cocok nggak? Gimana biar cocok gitu kan. Kalau program Mas Effendi itu mas WD-nya cepat juga mas. Iya, kalau saya pakai Exness kan 10 menit mas. Saya 10 menit. Exness Tapi kalau spread bermasalah tuh kursnya gimana mas tuh? Pernah kalau kurs sih cuma beda 300-an kan. Enggak, kalau bermasalah, semisal ada problem. Oh, Exness. Oh, waktu WD Depo. Ya, contohnya ada problem, itu ngurusnya gimana? Oh, kalau biasanya sih saya langsung ke CS-nya sih. CS-nya cepet. Terus saya juga punya kontaknya sih. Punya kontak WA-nya si bagian manajer akunnya sih. Jadi tinggal hubungi. Tapi Exness tuh saya sudah WD berkali-kali sih. 10 menit, Mas. 10 menit saya WD. Jadi saya tuh pernah mau bayar apa gitu. Waduh. WD aja deh gitu ya. Jadi saya lagi ngantri di kasir itu saya WD mau bayar itu sudah masuk. Cepat banget gitu. 10 menit. Nggak sampai malah WD itu saya juga heran kok cepat banget ya. Soalnya saya pengalaman di broker-broker yang lain pernah pakai broker luar kayak Pepperstone itu memang agak lama seharian itu. Terus kemarin saya pakai Forex for You yang agak lama itu mungkin 6 jaman lah. Kalau di SM pakai exchanger nggak sih mas? Pakai Rolly Pay bukan? Sekarang sorry. Pakai apa ya? Local payment. Local payment. Oh iya. Sudah mulai ya. Soalnya dulu tuh saya masih pakai exchanger. Pernah nyoba XM juga sih. Pakai lokal. Bentar mas ya, ini masih proses nih. Ya silakan. Idenya, oh iya, kok lama banget ya? Berapa? Setahun. Bentar, sorry. Kemarin kan ini floating lama banget ya. Udah ini 60%. Iya itu lihat. Ya lotnya 1 ya mas. Ya lotnya 900.
kalau multi entry gitu. Terus itu nganu ya apa? Grow ya, tetap masih grow ya. Masih grow. Kalau kita lihat grabnya ya masih. Dia ini mungkin ini di bulan Desember kemarin itu Mas, misalnya ini kan. Transaksi Kalau Desember memang 216. EA dimatiin aja Mas. Soalnya Natal. Sana itu. Soalnya sebenarnya kemarin tuh saya sudah warning kan ke teman-teman, Desember itu mending gak usah running, atau kalau mau running lotnya kecil, kalau yang modalnya kecil matikan aja gitu. Ada yang masih running kan, ya udah gitu. Bayangin kan GU keseret sampai pertengahan Januari ya salah ya, lama banget gitu naik GU. Kapan buy Mas? Buy ya? 28 ya? Buy. 27 buy. Akhirnya close at stop. Jadi kenapa grafiknya turun? Karena pas terakhir ini dia open buy masih belum close kan? Jadi gini hasil. Itu sih Mas. Jadi memang bedanya yang V7 sama yang V6, meskipun V6 ada virtualnya, tetap dia kan nyarinya kan di reverse ya. Gitu. Ya bagusnya combine itu ya Mas. Apa? Iya pakai aja, bareng aja nggak apa-apa. Pakai bareng nggak apa-apa, bisa kok. Tapi nanti kalau pakai bareng bedakan di ini ya. Nah ini bedakan di magic number-nya. Di sini ada magic number nih Mas. Mana ya magic number ya? Nah ini. Jadi bedakan. Misalnya Mas, yang satu 1 2 3 4 misalnya. Satunya 1 2 3 4 5 gitu. Yang IE satunya. Gitu. Jadi ini settingannya di save aja, yang settingan 5.2 versi 6 atau versi 7 di save-nya dibedakan aja. Karena magic number-nya beda. Kalau magic number-nya sama, bukan error sih Mas. Yang terakhir buka dia nggak OP. Karena kan sama kan. Jadi otomatis EA tuh bacanya, oh ini kan sudah transaksi yang sudah sama EA yang satunya. Jadi nggak punya anu sendiri. Nggak punya... Pakai apa Mas VPS Mas yang berapaan Mas? Apa aja host Mas? Saya coba kita cek guys. Ya host Mas. Ya host kan kalau punya Mas berapa? Aja host juga. VPS tapi servernya Eropa. Oh, ini Mas. Oh iya. Oh iya. Saya pakai sing iki aja, sing murah ya Mas, iki 49. Kayak ini deh. Saya biasanya itu kan kalau sini kan recommended 3 kan. Saya pakai 5 6 masih tetap jalan kok, Mas. Masih lancar. Hajar aja kalau murah kenapa tidak. Ini sebulan. Yang penting tuh gak ngaruh ke performa EA-nya tuh loh Mas, yang penting tuh. Sebenarnya enggak Mas. Enggak keberatan ya tapi ya. Enggak keberatan. Karena memang kalau pengalaman saya sih, saya kan juga sudah pakai pasti ya VPS ya. Sebenarnya karena kita tuh nggak melakukan apa ya aktivitas banyak di VPS gitu ya. Jadi mending nggak ada masalah sih gitu. Baru kalau Masnya sambil backtest di VPS itu mungkin memberatkan. Karena backtest itu kan lumayan kan, makan memori banyak kan Mas. Jadi mending kalau mau backtest, mending di luar VPS aja gitu. Jadi kalau VPS itu cuma ngampung ini tok, cuma ngampung ini aja gitu. Ngampung install, jalankan aja udah, nggak masalah. Kalau menurut saya sih itu. Kalau saya sih nyari yang murah Mas soalnya lumayan. Tapi kalau dari performa saya pastikan nggak ada masalah sih VPS itu. Maksudnya terus gak running gitu ya enggak sih, soalnya Jaya Host terkenal sih Mas, maksudnya yang sudah well itu ya reputasinya bagus ya. Oh Mas berapa VPS-nya per tahun ya salah ya? Per tahun 750 per tahun 750 Mas. Oh 750 sebenarnya bersama sih udah undi sih ya, ini kan mungkin tahun 600 ya, tapi bayarnya langsung setahun enggak 3 bulanan gitu enggak setahun. Oh, kalau Mas ini order biasanya ini 3 bulan misalnya. Nah, ini 3 bulan. Oh, bisa sebulan Mas ini bisa. Nah, bisa 3 bulan. Setahun 6 bulan. Oh, ini malah 588 setahun. Lumayan sih, lumayan. Iya. Lumayan 1 bulan, 3 bulanan. Iya.
Lumayan kan jadi selisih 150 kan jadi 3 bulan Mas ya. Iya kan? Iya. 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 Mas Effendi itu pakai AI ini tuh maksimal berapa pair ya? Kalau saya kalau modalnya agak besar sih maksimal mentok ya Mas ya. Saya emang nggak banyak-banyak sih. Biasanya saya 5 sama gold 6. Gitu. Itu udah sama kripto. Oh enggak, beda. Kalau kripto saya sendiri. Sebenarnya saya kripto itu settingannya memang nggak berani ngebut-ngebut ya. Kayak lotnya nggak besar. Karena kripto itu kan memang harganya emang volatile-nya kan ya gimana ya. Kadang tiba-tiba naik, kadang tiba-tiba stuck gitu kan. Jadi volatilnya kurang. Jadi kalau sama kripto nggak apa-apa sih. Kemarin ada klien itu Mas di grup tele itu ada Mas Wasian namanya. Muhammad Wasian dia itu modal 1.000 di gold sama di di gold sama di Bitcoin. Udah dua aja itu. DD-nya masih kecil sih. Nggak tahu nih profitnya gimana tadi. Belum saya cek. Jadi nggak apa-apa mas misalnya mau pakai di Bitcoin misalnya di kripto nggak apa-apa, tapi lotnya ya kalau modelnya misalnya mas 1.000 ya lotnya 0,2, 3, maksudnya tetap trading tapi buat nambah-nambah gitu kan lumayan. Ya. $1, $2 kan lumayan. Iya, $5 lumayan. Gitu sih. Lalu di indeks juga bisa kita mas mau di Nasdaq, di bisa. Settingannya ada kok. Tapi kalau yang nggak biasa, mending ya minimal ya di kripto aja lah gitu. Gitu. Lalu nanti update gratis VPS ya Kak, karena masa sudah terbiasa kan, sudah terbiasa itu kan, sudah terbiasa pakai ya. Lalu apa lagi ya? Hasil backtest iya. Broker iya sih, broker saya pakai. Bisa sih mas kalau mau pakai XM bisa, tapi ya, kayaknya XM nggak ada set mas, adanya mikro ya. Iya mikro ya. Mikro ada. Tapi bedanya apa ya? Apa sama ya? Saya nggak pernah pakai mikro kan. Bedanya kayaknya lot minimal 0,1 nggak sih mas? Iya. 0,01 udah bisa kok. Oh bisa ya? Oh iya. 0,15 juga bisa. Oh bisa ya? Iya. Nah itu modal pakai EA tuh modal multipliernya tuh dibuat 0,01 itu tuh awan posisi awalnya tuh 0,15 modal 1.000 itu. Modal 1.000 ya mas? Itu mikro. Mikro mas ya? Jadi nanti yang ada suffix akhiran itu ya, ada akhiran apa ya kalau mikro ya? Euro USD apa gitu ada mikro, akhirannya. Gitu, mikro ya, sorry mikro. Ada tulisannya mikro kok. Oke. Optimasi sendiri ya tapi ya, optimasi sendiri yang dibaca sendiri gitu ya. Oke lah itu bener sih real robot. Ya ngali sendiri terus range dari kan indikatornya pakai pivot lah itu range-nya kita bisa atur sendiri. Oh ya benar. Oke. Tapi sekarang masih running ya masih ya? Masih. Cuma pas kecilin. Itu dikecilin. Cuma pas capeknya cuma pas floating gede doang gitu loh. Aduh pusing gitu. Kayaknya saya tahu sih mas. Soalnya ada klien saya juga sama-sama pakai itu juga sih. Yang mas pakai itu sama kayaknya. Kemarin kena SL sama sih sama-sama badai sih mas, sama semua ini sama sih. Memang penurunannya emang nggak aneh ya, memang nggak wajar emang. Ya kalau TP juga hasil dari floatingnya itu nggak sebanding lah sama resikonya itu. Iya, kadang kalau misalkan pas badai. Iya gitu mas Mang ya. Jadi floatingnya berapa dapatnya berapa? Emang kayak gitu ya. Jadi penting bisa diakali dengan mau pakai CL %, bisa pakai SL gitu. Bisa aja sih sebenarnya tuh bisa. Cuma nanti mas disesuaikan aja sama risknya masing-masing ya. Gitu ya. Iya. Ya mungkin nanti butuh saran atau input mas. Karena mas, misalnya aku maunya kalau sudah kena cut loss persen 3% misalnya ya. Nanti itu runningnya jangan besok mas, bisa diatur berapa hari lagi baru open gitu. Siapa tahu itu kan lagi badai misalnya. CL sini nih, buka lagi di sini misalnya, itu kan berapa hari gitu kan. Bisa ada yang request gitu kemarin. Jadi
karena itu sudah kayaknya udah mau tanda-tanda badai gitu mas, misalnya gitu ya kalau sudah sekian persen gitu, nanti bisa sih. Jadi kita sama-sama sharing karena saya juga maksudnya kan nggak ada orang yang pinter 100% kan mas, saya juga butuh masukan teman-teman sih gitu kan ya, karena sama sih kita sama-sama belajar juga kan sama-sama. Cuma kebetulan saya bisa caranya buat IE gitu aja kan kebetulan ya, tapi kalau style teknik kan ya sama-sama belajar gitu. Gitu. Makanya yang udah pakai ini banyak mas nih mas. Apa? Wah, Sunnah. dari tahun berapa ya? 2000. Kalau dihitung sih banyak mas. Cuma saya bagi beberapa batch memang. Karena memang terakhir batch 3 gitu kan. Batch 1 2 itu ya ada ya memang yang pemain-pemain lama gitu. Memang mereka lebih silent leader sih. Kebanyakan sepi kalau di grup batch 1 2. Ya itu. Masih pada running mas. Masih. Sebenarnya saya nggak mantau. Cuma ya memang mereka kadang share gitu di grup gitu. Gitu sih, Mas. Orang-orang itu yang masih Jawa Timuran banyak ya. Iya sih. Dulu sebenarnya tuh saya tuh di anu saya sih di kota saya awalnya. Terus kemudian kok akhirnya beberapa tahun terakhir tuh kok tambah banyak di anu. Tapi sekarang yang paling banyak tuh di luar-luar pulau sudah mulai agak banyak. Aceh banyak, Sumatera banyak, Sumatera Utara juga. Makassar banyak. Nanti mas kumpul mana? Besok itu kebetulan ada temen dia itu sama sih. Memang kebanyakan bukan hikmah ya. Memang dengan adanya kejadian robot-robot yang scam itu kan semakin buka teman-teman kan. Jadi yang real trading tuh kayak mas pakai sekarang gitu kan. Itu kan real kan. Gitu kan. Jadi nggak ada yang misalnya fix sekian persen gitu kan, nggak ada gitu kan. Tiba-tiba dia yang nggak ngatur parameter sendiri, nggak ada, kecuali memang kalau seperti kayak mampam itu ya, mungkin ya copy trade itu ya, dia kan ikut gitu kan, dia kan nggak cari sendiri kan. Tapi menurut saya itu kalau saya pribadi sih risknya kan nggak bisa menyesuaikan ya, mas kan bisa menyesuaikan sendiri kan, mau cut loss sendiri silakan gitu kan, mau anu sendiri gitu kan. Tapi kan tetap dipandu kan mas kan yang AI yang sekarang pakai kan settingannya kan sudah ada gitu kan, tinggal pakai dan itu kan bisa kan ya, itu kan maksudnya beda-beda gitu. Soalnya kemarin tuh ada mereka itu kena sunton mas, sekian M gitu, mau recover gitu. Tapi dia tuh masih ragu sama saya gitu, kan jauh kan Jakarta. Dia mau ketemu, jadi mau ke Jember gitu. Cuma buat ketemu gitu. Maksudnya orangnya ini real apa enggak gitu. Padahal sudah di trade sudah berkali-kali tapi gitu. ya itu mas, apa namanya, banyak orang juga yang nggak begitu paham tuh, ntar yang bikin repot juga itu. Maksudnya ini kan jadi ke blow up loh, trading dan lain-lain tuh mas. Ntar ada yang pemikirannya beda gitu, malah mempersulit kadang, malah ntar regulasinya apanya itu. Iya betul. Ya, Karena memang kita sampai sekarang kan memang kalau pakai broker lokal kan memang ilegal gitu kan mas ya. Memang ya sampai sekarang kan kita trading ilegal gitu kan. Ya itulah kita support juga. Oke, semoga aja nanti broker lokal juga banyak yang itu nggak sesuai mas. Nah, nggak aja mas, kalau masih usaha regulasi kalau loss aja mas ya, nggak bisa. Nggak bisa ikut paguyuban, nggak mungkin. Nggak sih. Aduh, pusing deh. Berarti ini mas ya, misal apa beli EA-nya dikasih semua itu ya, semua versinya itu. Semua versi ya. Semua versi. Nanti misalnya mau dikombin seperti apa anu bisa konsultasi gitu ya. Iya betul. Iya mas. Jadi nanti saya kasih. Mas tahu bentuknya kan? Tahu bentuknya IE seperti apa, tahu kan? Tahu kan? Kayaknya EX4 itu kan? Ya mas? Kayaknya EX4 itu, oh ya, tipenya. Iya, ya ini kan. Cuma kan proses codingnya kan ini. Jadi saya buatnya tuh di MGL4. Gitu kan. Jadi saya buatnya di MGL. Jadi saya buatnya di MGL4 proses. Nah ini kan. Nah jadi kan semua prosesnya kan ini mas. Nah ini kan high low dan lainnya, virtual buy 6, 7, 8 ya kan saya buatnya ini. Jadi sebenarnya ini akhirnya jadinya di IE gitu.
Jadi nanti saya ngeditnya ya di sini semua gitu. Nah, mungkin Mas kalau paham coding biasanya nih di bahasa C++. Ya. Dulu pernah Mas apa ya beli Apa aja? coding itu Hmm. coding binomo tuh loh. Iya. Nyoba-nyoba. Iya. Terus Ada saya juga bisa. kayak gitu. Kemarin saya dapat orderan gitu buat coding itu binari gitu. Gak tahu Bisa nggak masih Mas? belum selesai. Bisa, tapi masih belum selesai soalnya. Agak gimana gitu. Masih belum selesai. Coding binari bisa Mas? Belum trial Bisa. berarti. Belum. Dan itu tapi saya juga bingung Mas kalau binari itu gimana ya maksudnya. Ya bisa Nah, aja sih, bisa gitu. Tapi saya nggak trading di binari ya. Gimana? nah, kalau di binary kan time frame-nya bisa diganti lebih panjang kan. Misal di coding gitu masih apa peluang untuk berhasil tuh gede gitu loh Mas. Iya, 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 bisa. Ya. Ya mungkin nanti bisa rilis. Ya tapi ya itu Mas hati-hati aja Iya, apa karena sama sekarang kayak orang gitu ya, Mas. developer gitu loh. Kalau orang yang komitmen sama-sama tahu resiko nggak masalah. Kalau yang nggak tahu resiko kan nggak bisa tuh nanti nggak terima wah ini jebak ini gini-gini lah. Iya, saya juga repot gitu Mas ya. Iya gitu. Saya waktu awal-awal pertama kali bini ya kan saya juga dulu tuh saya tuh kayak nyetingkan gitu loh, nyetingkan akunnya orang gitu. Ayo saya settingan aja gitu. Waduh, tapi kalau settingan tuh akhirnya saya belajar sih. Meskipun nggak banyak sih dulu, sekitar 3 sampai 5 orang. Ketika sudah ada badai misalnya terus kena XL, wah malah komplain, mas kok kena XL mas? Itu memang saya kurangnya, memang bener sih. Edukasi itu nomor 1. Sebenarnya itu yang pertama sudah dijelasin dulu detail kayak kalau dulu mungkin prinsip saya dulu ketika saya awal-awal begini itu kan masih nggak banyak aja gitu kan, baru 3 sampai 5 orang udah saya settingkan aja. Ternyata meskipun sedikit sama aja, kalau mereka kurang edukasi ya sama aja nggak paham kan dia kan. Paham Jadi resiko. iya, jadi sejak saat itu wis paham, sudah edukasi dulu wis pokoknya. Jadi makanya saya nawarin ke teman-teman, ayo kalau mau dicoba dulu akun demo coba gitu, gratis saya kasih filenya. Jadi saya kan kalau update tuh saya ngirim ke teman-teman yang itu, yang nyoba bahkan belum beli itu, saya kirimin, mas coba mas, saya ada update, coba aja, silakan. Kalau cocok ya lanjut, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Karena kan strategi tiap orang kan beda-beda kan mas. Iya. Jadi makanya saya buat tiga IE kan, ada Aksara, ada Arjuna, sama Mahameru kan. Karena kalau Aksara itu versi light-nya, versi ekonomisnya yang Arjuna. Kalau Mahameru itu memang beda. Jadi kalau Yang 10% apa dari modal tiap bulan itu 5 sampai 10% udah oke sih. Iya. Udah bagus, Mas. Ini yang Mahameru. Di sini dia indikatornya pakai 4, MA, parabolic SAR sama BB, RSI, stokastik. Dia sebenarnya itu. Dia single shot tapi nanti exit plan-nya dia ada martinya juga gitu. Tapi nggak banyak. Tapi memang beda indikator gitu sih. Tapi umumnya teman-teman banyaknya sih ya pakai yang kalau nggak Aksara Arjuna sih. Tapi kan Aksara emang nggak bisa dimacem-macemin mas, saran saya. Meskipun kemarin ada di grup yang saya Aksara 85%, gimana ya settingannya ya? Saya juga nggak tanya. Dia Kalau Aksara itu tiap bulan standar estimasi berapa persen mas? Biasanya sebenarnya hampir sama mas. Cuma biasanya tuh risknya lebih besar, DD-nya lebih besar. Kalau kita mau matok yang sama ya, risknya lebih besar. 10 up apa gimana itu? Ya 10 lah, 5 sampai 10 lah gitu. Tapi misalnya DD-nya agak besar, jadi makanya mending pakai lotnya yang kecil aja gitu. Soalnya kalau yang Aksara ini sebenarnya filternya nggak banyak, umum lah. Mas ada apa layanan Mas Effendi ada yang namanya Arifin mas, orang Blitar, Mas Arifin? Nggak ada. Nah, kenapa mas? Apa katanya ikut Arjuna juga? Soalnya itu Arjuna ada lagi namanya itu sama mas, Arjuna juga. Itu mas Arjuna ini mas, bukan kayaknya namanya sama itu mas. Gitu ada logonya kayak Arjuna gitu, kayak panah gitu. Oh mungkin sama aja namanya mungkin.
Kalau saya malah kerjanya di Kediri, Mas. Kalau ke Jember ya dekat, besok lah pas udah Oh, masuk bisa itu. teman Pernah ke saya. Jember tuh, Heeh. sate itu loh Mas, yang di tengah pasar tuh, sate apa itu, sapi itu yang rame banget itu. Dekat pasar mana Mas ya? Pasar mana? Pasar Tanjung ya? Jember. Oh, Apa ya oh namanya? iya, iya, Lupa. iya. Loh, klien saya ada Mas, orang Kediri Mas. Loh, Mas ada di Kediri? Kerja di Kediri kebetulan. Klien saya ada sekarang lagi jalan, namanya Mas Samson. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol. Kediri juga sih. Oh, Iya. udah lama Mas itu orangnya. 6 bulanan nggak salah. Kayaknya pernah saya share di tele, dia tuh nge-share settingan itu. Yang dia pernah komen dulu itu waktu perang itu loh. Perang awal. Oh iya, settingan. 6 bulan, lumayan sih. Memang itu settingannya tetap sih, nggak ngerubah-ngerubah. Bisa dikatakan dia memang sebenarnya titip settingan ke saya. Jadi saya share settingan ini, jalan, oke, gimana Mas? Oke deh Mas, tetap aja. Ya udah, sudah saya biarin dah. Saya sudah paham risikonya kok. Maksudnya kalau Gede, Mas, agak tuh, besar, settingannya. enggak, Mas, saya. Mas Absat, enggak Mas. Enggak sih. Kemarin DD-nya berapa ya? Terakhir itu dia nggak sampai 20% bener. Oh, Modelnya 2000, memang saya setting max equity-nya di 2.500. Nah, cuma kurang 0,2 dolar, badai gitu. Akhirnya turun sampai 20%. Saya tak lagi mau naik lagi. Wah, hemat banget Mas ya. Kurang 20 lagi sudah clear karena setting max equity-nya di 2.500 ya. Clear gitu. Ya mau gimana lagi Mas? Ya namanya trading segini ya nggak bisa diprediksi juga ya. Tapi dia wis paham. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, nanti mungkin sih ya. kalau sempet bisa saya kasih nomornya. Orangnya enak juga kok. Wah, berarti ini pulang ke Semarang Mas ya? Kediri Semarang ya? Wah, Iya, pulang ke Semarang. naik apa Mas? Naik kereta ada? Tadi? Enggak, naik mobil, Mas. Oh, mobil ya? Iya, repot ya. Macet Mas ya? Tapi untung sudah pulang dulu kayaknya. Udah mudik dulu. Udah di rumah, udah dari sebelum macet-macetan itu. Iya. Oke, jadi apa lagi Mas ya? Udah cukup sih Mas, ntar kalau misalkan akan bisa konsultasi lagi. Oke, Nah, ini harganya berapa? Nggak bisa itu Mas, diskon apa-apa itu, lebaran. Justru ini saya butuh uang lebaran Mas, THR. Sebenarnya itu sudah fix Mas. Gak apa-apa nanti. Masnya kalau mau nyoba yang aksara dulu gak apa-apa, tapi ada soal Arjuna dulu gak apa-apa sih. Gitu sih Mas. Nanti tinggal daftar aja kalau mau yang IB apa enggak gitu. Kalau EA-nya samain yang sekarang tuh IB ya? Bener IB ya? Harus IB? Ini sekarang bebas sih Mas, apa? Sekarang bebas. Nggak IB ya. Oh iya. Ya bebas. Iya. Karena banyak broker bagus, saya juga kadang nggak bisa nyoba semua broker sih sebenarnya, nggak nutut saya. Ya bagus. Yang penting sudah terkenal regulasinya bagus. Sebenarnya kalau regulasi sih ada yang percaya ada yang enggak ya. Karena dia nggak percaya WGFE gitu kan. Kok Lego Market kok WGFE-nya bagus Mas? Ya itu saya nggak tahu sih. Ya siapa tahu memang bagus sih sekarang gitu. Jadi saya memang dari dulu ya itu sih. Saya dulu pakai Mas, pakai Well Trade, ada di saya dulu broker Well Trade. Yang saya share di Telegram tuh bagus sih, setahun 2 tahun, hampir 2 tahun bagus. Tiba-tiba terakhir itu saya itu nyoba settingan AI yang agak agresif aja, 3 bulan profit 300% nggak salah. Iya, saya pernah share itu di Telegram. Tiba-tiba saya nggak bisa WD, profit saya langsung dicari. Jadi tiba-tiba ada withdrawal gitu. Saya kan nggak narik, ada withdrawal gitu. Terus saya langsung di stop gitu Mas. Loh kok stop? Tapi itu komplain. Ya, Mas, bandar ya Mas ya? Komplain saya ke manajer akunnya. Oh Pak, itu karena regulasi dari pusat. Pokoknya menghindar lah gitu. Ternyata katanya sih, akhirnya saya tuh salah, katanya fraud, katanya dituduh fraud. Karena saya login di 2 IP. Nah, kan kalau kita pakai IE kan 1 VPS nih, 1 HP kan 2 kan Mas. Kan memang harus lebih dari 1 kan, nggak bisa gitu. Terus katanya itulah, ya udah. Depo saya balik, tapi profit saya kan yang mana Mas? Ya broker kan lumayan. Depo 1.000. Ya berapa? 1.000.
Seribu ya, iya, seribu iya, 100% ya, 100% ya, sorry 100%, seribu lumayan ya 1000, nggak ngapa-ngapain dapat uang. Akhirnya sudah selesai, kemudian kata itu manajemen baru katanya broker tersebut kemarin nawarin lagi, mas nggak mau di lagi mas, kita manajemen baru, kita nggak apa-apa kok lebih dari 2, enggak lah, udah trauma makanya. Sebenarnya dulu tuh kita memang nyoba sih sebenarnya awalnya, nggak yang memang mau di sana. Ternyata emang nggak bagus, benar sih. Oh iya. Jadi Oke lah kalau mas besok coba itu transaksi besok pagi aja mas ya. Iya bisa, iya nanti bisa tinggal mas ya dan lain-lain ya. Oke, makasih mas. Nanti dibantu setting sama sharing ya mas ya. Oh iya pasti, nanti mungkin kalau mau edit lagi nanti bisa kok kapan aja. Saya untuk video ini mau saya upload apa enggak, atau mau saya upload tapi private aja buat mas aja, apa saya share public? Oh, saya tanya dulu sih. Private aja nggak apa-apa mas. Di private aja ya. Jadi cuma mas aja yang punya link ya. Oke. Iya. Siap. Oke, makasih ya mas. Oke mas, sampai jumpa besok mas, kabar-kabaran mas. Ya oke, assalamualaikum. Masih. Sama-sama.